Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakso kuah, badan lemas terkulai. Yuk kita mulai. Halo teman-teman semua, hari ini kita bertemu dengan acara Obras, obrolan asik seputar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Bersama saya Lufti, dan pada episode hari ini ya, ini merupakan episode perdana dari acaranya Obras FKIP. Nah, kali ini dalam acara perdana ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Tamu kita kali ini merupakan tamu nomor 1 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya, yaitu kita akan kedatangan tamu Dekan FKIP ya. Saya akan perkenalkan dulu Pak Dekan kita ya. Beliau bernama Bapak Dr. Eka Suhardi MSI. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Dr. Eka Suhardi MSI. Ya, alhamdulillah nih ya sobat-sobat kreatif Indonesia, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Dekan FKIP Universitas Pakuan. Selamat pagi Pak Dekan. Selamat pagi Pak Lutfi. Alhamdulillah ya, kelihatan wajahnya ceria, cerah ya, walaupun hari ini kita masih dalam hari yang puasa Pak Dekan ya. Kan masih jam belum siang. Belum siang ya. Baik Pak Dekan, saya persilakan Pak Dekan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Pak Dekan. Baik, terima kasih. Saya Eka Suhardi, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore pada para viewer sekalian. Mudah-mudahan ini di bulan puasa kita tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Alhamdulillah, wah luar biasa nih. Ini pesan Pak Dekan ini selalu bermakna ya. Jadi mudah-mudahan perbincangan asik kita kali ini akan mengupas tuntas ya, akan memperkenalkan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya. Tadi Pak Dekan sudah menyapa para teman-teman kita di luar sana Pak Dekan ya. Nah Pak Dekan, Bapak adalah dekan baru di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya tanggal 5 November kemarin dilantik sebagai dekan. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Jadi 5 bulan. Iya, baru 5 bulan. Baru 5 bulan ya. Iya. Baru 5 bulan ya jadi dekan FKIP gitu ya. Baru itu lagu siapa itu? Lagu saya tadi, Pak. Ya. Tapi nggak kena royalti. Nggak kena royalti, itu orisinil Pak ya. Nah di 5 bulan ini Pak, bagaimana nih rasanya? Karena saya tidak terbayangkan jika saya kalau jadi dekan Pak ya, rasanya akan seperti apa gitu ya. Maka dari itu saya ingin tahu nih, bagaimana rasanya ketika Bapak diberikan amanah menjadi dekan FKIP Universitas Pakuan Pak. Rasanya campur aduk. Kayak es loh Pak, es campur gitu Pak. Campur atau itu apa namanya, ada merek permen tuh, gak usah disebut lah. Nggak usah Pak. Ya jadi FKIP ini sebenarnya rumah saya, di mana saya tahun 2007 itu home base-nya di FKIP. Kemudian karena ada tugas yang harus saya laksanakan 2007 sampai 2020. Berarti ya itu Wah cukup lama, 13 iya, tahun Pak, 13 tahun. Dan pada akhirnya kembali lagi ke FKIP. Luar biasa. Kalau saya melihat FKIP itu apa ya, didukung oleh orang-orang muda yang adaptif, yang kalau misalkan ini bisa dikelola dengan baik, maka ini akan membawa fakultas ini ke kemajuan yang luar biasa. Amin. Berarti selamat datang kembali di FKIP Pak, yang selama ini sudah melanglang buana di luar FKIP selama 13 tahun. Kami ucapkan selamat datang kembali Pak di rumahnya Bapak kembali. Baik Pak.
Nah, Pak, ini kan kita masuk kepada era yang baru, memiliki tantangan yang baru, terutama selama masa pandemi ini ya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan. Nah, sekarang Pak, tren pandemi mulai menurun. Iya. Ya, bagaimana nih pendapat Bapak, termasuk dalamnya kebijakan Bapak berkaitan dengan proses pembelajaran di FKIP saat ini, Pak? Oke, terima kasih Pak Lutfi. Sebenarnya kita itu tidak membuat kebijakan itu terkait erat dengan kebijakan yang lebih tinggi, karena bagaimanapun juga Universitas Pakuan ini kan bagian dari sistem yang ada di Indonesia, dan kita tahu COVID ini memberikan dampak luar biasa pada berbagai segmen aspek kehidupan, gitu. Termasuk di dalamnya adalah di dunia pendidikan gitu. Jadi tetap kita mengacu pada kebijakan yang lebih besar, yang pada intinya itu adalah kebijakan-kebijakan yang berusaha untuk meminimalkan dampak dari COVID ini. Jadi di tingkat nasional melalui Satgas COVID kan itu kan sudah membuat kebijakan. Nah, itu menjadi acuan utama bagi Universitas Pakuan, dan tentu saja di tingkat universitas itu juga ada kebijakan. Nah, FKIP ini mengacu pada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh universitas gitu. Berarti patokannya kita mengacu kepada kebijakan nasional. Betul. Yang kemudian kebijakan nasional itu diimplementasikan, diterapkan di tingkat universitas, dan FKIP mengikuti kebijakan tersebut. Betul. Nah, Ya, kebijakan yang saat ini ada untuk proses pembelajaran itu seperti apa, Pak? Ya, itu luar biasa ini ya, luar biasa kompleks ya, Pak ya? Kompleks ya, gitu. Tapi ada hal penting di situ. Jadi ketika pandemi itu mulai menyebabkan perubahan pada banyak aspek, di FKIP itu luar biasanya Pak, kita terbiasa dengan pembelajaran daring. Jadi di kita itu ada LMS, program studi yang memang sebelum pandemi pun itu menggunakan pembelajaran daring. Nah, ini modal penting ternyata itu. Jadi dari situ maka di FKIP itu dari aspek infrastruktur, sarana prasarana, kemudian sumber daya manusia, kemudian kemampuan dalam menggunakan pembelajaran daring itu sudah punya modal penting gitu. Ya. Nah, seperti itu. Sehingga waktu pertama kali ada pembelajaran daring, bagi kita ya tinggal penyesuaian sedikit lah gitu. Sehingga ketika kebijakannya menyatakan semua pembelajaran daring gitu. Yang luar biasa Pak, praktikum itu terdampak sangat signifikan Pak ya. Dan itu memang inilah luar biasanya itu dosen-dosennya pada kreatif. Apa yang selama ini tidak terbayangkan, misalnya praktikum terkait dengan tumbuhan, hewan gitu. Selagi itu bisa didaringkan, maka itu dicari praktikum yang setara dengan praktikum luring gitu, tapi dilaksanakan secara daring gitu. Nah itu. Nah kemudian jadi kita punya infrastruktur, punya sumber daya manusia. Habis itu kan berubah tuh ketika pandemi sudah mulai menurun gitu. Kebijakannya juga berubah, kita mengikuti. Seperti sekarang ini kita masih menggunakan pola blended gitu. Blended itu artinya jadi dari kalau total kan satu semester kan 16 kali pertemuan. Nah, betul. Itu separuh diantaranya, kecuali UTS dan UAS itu wajib luring, itu ada pembelajaran daring dan pembelajaran luring gitu. Ini mestinya lebih tidak lebih sulit daripada waktu kita full daring ya. Karena praktikum teratasi itu. Teratasi ya Pak ya? Aman ya Pak ya? Jadi sebetulnya kita tidak begitu kaget ketika pemerintah memberikan kebijakan kepada dunia pendidikan untuk pembelajaran daring ya Pak ya? Exactly. Karena memang kita sudah dari tahun sebelumnya itu sudah menerapkan pembelajaran daring uji coba Pak. Betul. Dengan LMS yang kita miliki, LMS-nya lms.unpak.ac.id itu bisa diakses oleh para mahasiswa dan dosennya itu sudah terlatih kelihatannya Pak ya? Betul sekali. Bahkan di situ karena kita memang menerapkan penjaminan mutu yang ketat ya. Jadi di dalam LMS itu
ya seperti biasa dosen mengajar dengan menggunakan tatap maya, ada tugas, ada video yang harus disiapkan oleh dosen. Bahkan tadi praktikum pun itu ternyata pada hal itu bisa didaringkan. Betul, gitu. betul. Dan memang saya sendiri merasakan hal itu, Pak. Memang di kita, di umumnya di Universitas Papua, khususnya di FKIP, ketika proses pembelajaran daring itu diberlakukan, kita tidak begitu kaget karena kita sudah menyiapkan FKIP Universitas Papua ini sudah mengeluarkan kebijakan memulai pembelajaran secara daring sebelum pandemi ini muncul. Betul, Nah, ini luar biasa. Jadi kepada teman-teman, adik-adik di luar sana, jangan takut untuk kuliah di FKIP karena nanti akan disuguhkan proses pembelajaran yang tadi Pak Dekan sampaikan secara blended. Ya, ada kalanya kita luring, ada kalanya juga kita daring ya. Nah, Pak Dekan. Hal lain Pak, Ya. jadi, ini yang bikin banyak di antara kalangan itu agak meragukan apa iya daring itu bisa menggantikan sepenuhnya luring gitu. Ketakutannya jangan-jangan dengan daring belajar tapi Betul. kompetensinya hilang. Tapi ternyata ya itu karena kita itu sudah menerapkan penjaminan mutu gitu. Sehingga bahkan dekannya pun kalau misalkan terlambat mengisi LMS itu masuk Ditegur. ke dalam daftar. Kita dibagi rapot, Pak. Nanti di akhir itu dibagi Iya, rapot kita. karena memang intinya adalah kita tetap menomorsatukan mahasiswa gitu. Jangan sampai pandemi ini menyebabkan penurunan pada bagaimana menanamkan kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Gitu. Wah, luar biasa Ya nih. dekan, ya wakil dekan semuanya tidak ada kecuali. Betul. Karena orientasi kita itu bagaimana Memberikan layanan terbaik. kepada Betul. mahasiswa. Wah, saya juga udah bagi rapot, Pak, kemarin, Pak. Ada nilainya 90% lah. Iya. Baik, Pak Dekan tadi Pak Dekan menyampaikan ada yang dimaksud dengan pembelajaran daring. Menurut Pak Dekan sendiri nih, untuk masa depan pendidikan khususnya di pembelajaran di FKIP umumnya di Indonesia, ini proses atau prospek pembelajaran daring ini ke depannya seperti apa, Pak? Ya, jadi memang lepas dari dunia pendidikan, maka dunia ini memang bergerak menuju ke arah digital gitu. Ya kalau dulu mungkin kita nggak kebayang bahwa kita itu bisa mewakilkan, bisa ada dalam suatu ruangan yang maya gitu, di mana kita bisa berinteraksi gitu. Ini pemicunya itu adalah Si COVID ini. si COVID. Itu belum selesai ke depan itu tantangannya ada yang namanya metaverse. Ini nih apalagi nih metaverse bagaimana, Pak? Metaverse jadi kita itu bisa berinteraksi dengan orang dari berbagai titik di permukaan bumi ini dalam suatu ruang maya di mana kita itu semacam mewakilkan diri kita pada avatar atau apapun di situ gitu. Sehingga kalau misalkan kita dulu mengajarkan misalkan kalau di pendidikan biologi atau di pendidikan biologi itu mengajarkan bagaimana tentang pencemaran lingkungan, maka kita salah satu alternatif datang ke sungai yang tercemar. Betul. Dibahas di situ, dikaji di situ gitu. Tapi ke depan itu seolah sungainya yang dihadirkan di ruang maya. Di ruang maya. Wah, luar biasa Luar nih. biasa, Iya, gitu. betul. Ini Jadi, menarik nih, Pak nih. Nah, itu artinya apa? Artinya memang dunia kita itu disukai atau tidak disukai itu bergerak ke arah digital. Dan saya meyakini termasuk di dalam dunia pendidikan, kalaupun nanti pandemi ini berakhir, maka kita akan tidak balik sepenuhnya ke pembelajaran seperti sebelum pandemi. Artinya apa? Aspek pemanfaatan dunia digital yang luar biasa, yang tadinya tidak terbayangkan menjadi nyata, itu akan tetap ada. Gitu. Jadi tidak akan balik seperti awal, tapi tetap akan memanfaatkan banyak hal yang terkait dengan dunia. Bayangkan aja begini, kalau misalkan dulu kan dulu nih ada cerita. Kalau misalkan seorang mahasiswa lulus kemudian diwisuda, apa yang terlihat di foto itu? Yang terlihat adalah ada pojok untuk foto, di mana latar belakangnya itu buku yang ditumpuk, perpustakaan gitu. ya, booth Itu foto. akan menjadi masa lalu karena masa depan kita itu bukan di buku atau peralatan atau bahan-bahan yang sifatnya fisik gitu, tapi itu sifatnya digital gitu. Makanya di FKIP itu luar biasa. Luar biasanya apa?
mahasiswa dibekali bagaimana memiliki kemampuan untuk mendigitalkan hal-hal yang terkait dengan pembelajaran gitu. Iya Pak, betul. Ini terasa sekali nih mahasiswa sering curhat Pak. Wah sekarang tugas-tugasnya harus membuat video, tugas-tugasnya harus membuat modul tapi digital gitu ya. Ini kita sudah mulai ke arah sana dan perpustakaan kita juga ya Pak ya, sudah mulai ke arah sana Pak ya. Persis. Jadi kalau perpustakaan gitu. Perpustakaan hebat kan dulu kan bukunya banyak banget. Sekarang itu enggak. Sekarang perpustakaan hebat adalah perpustakaan dengan unit komputer yang cepat, di mana di situ tuh ada kumpulan buku-buku digital yang bisa diakses baik itu di perpustakaan ataupun dari manapun di mahasiswa itu berada gitu. Oke. Semuanya digital sekarang. Nah, dari paparan Bapak nih, tantangan kita ke depan sangat luar biasa terkait dengan teknologi digitalisasi. Yakinkah Pak dengan apa yang kita miliki nih, apa yang FKIP miliki, kita bisa menjawab tantangan tersebut Pak? Ya, jadi kalau saya sebagai pimpinan sangat yakin. Sangat yakin Pak ya. karena kita tentu saja memiliki strategi bagaimana untuk dapat terus adaptif dengan kemajuan ini. Itu keyakinan dulu yang penting. Karena keyakinan akan membawa kita untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan yang memang mengarah ke sana. Kenapa saya begitu yakin? Karena tadi FKIP Unpad itu didukung oleh orang-orang muda yang sebagian besar itu sekarang itu natif digital gitu. Jadi begitu lahir itu memang sudah difoto Pak begitu lahir itu. Kalau dulu kan sebelum lahir itu berdoa Pak. Berdoa iya. Terus ketika lahir diajani selesai. Kalau sekarang berdoa, diajani, difoto, selfie langsung upload di di sosmed. Iya gitu. Jadi itu keyakinan saya bahwa FKIP didukung oleh sumber daya manusia yang sebagian besar itu sudah natif digital gitu, dimana literasi digital, literasi informasi, kompetensi yang dimiliki itu istilahnya bisa diajak berlari lah gitu. Nah tinggal setelah sumber daya manusia, kenapa? Bukan seberapa banyak fasilitas yang dimiliki, utamanya adalah bagaimana kondisi SDM itu sendiri gitu. Nah kalau misalkan SDM-nya sudah oke, maka kita tinggal selanjutnya adalah ini fasilitas apa, sistem seperti apa yang bisa kita desain supaya kita terus adaptif dengan kemajuan teknologi, kemajuan zaman dan sebagainya. Dan saya yakin Pak? Sangat yakin. Oke. Ini jawaban yang dinanti-nanti Pak, karena memang keyakinan itu sangat penting sehingga itu memunculkan yang namanya komitmen, dan terlihat memang komitmen dari Pak Dekan berkaitan dengan teknologi. Kali ini Pak kita memiliki peralatan podcast ya yang bisa ya memberikan informasi seluruhnya berkaitan dengan FKIP kepada teman-teman, kepada adik-adik semua ya. Jadi komitmen ini sangat penting ya. Terima kasih Pak Dekan atas komitmen dan keyakinannya. Nah, tadi kita sudah berbincang berkaitan dengan SDM yang kata Pak Dekan bisa diajak berlari gitu Pak ya. Nah, tentu saja SDM, sarana prasarana, keyakinan-keyakinan tadi yang kita miliki itu harus berdampak kepada lulusan kita kelak. Yang notabene lulusan FKIP ini akan menjadi seorang guru Pak. Menjadi seorang guru. Nah, bagaimana nih caranya FKIP akan menghasilkan lulusan yang juga menguasai teknologi ini, Pak? Oke. Jadi memang lulusan seperti apa yang kita kehendaki dari FKIP ini, itu semuanya itu berawal dari kurikulum. Jadi kurikulum di FKIP ini hampir semua prodi itu bukan semata-mata terkait dengan bagaimana menjadi guru. Ya. Jadi gurunya itu adalah apa istilahnya? Guru core-nya. Iya, guru itu core-nya, tapi ada plus-plusnya. Plus-plusnya. Nah, ini itu. Guru plus-plus. Guru plus-plus gitu. Ada macam-macam. Ya. Ada guru yang memiliki digital entrepreneur gitu. Yang intinya adalah bagaimana kita menjawab tantangan zaman bahwa ke depan itu seorang guru pun bisa menjadi entrepreneur. Seorang guru pun bisa memiliki kemampuan yang lain gitu. Jadi kita yakin bahwa
mahasiswa itu sebenarnya itu multi talenta gitu. Betul bahwa dia jangan sampai tercerabut dari akar utamanya akan menjadi guru. Tapi ketika dia multi talenta, kenapa nggak yang lainnya juga kita asah gitu? Betul. Dan apa yang kita asah itu semuanya tersaji di dalam kurikulum. Karena kurikulum kita tuh fleksibel. Udah fleksibel Pak ya? Sangat Sudah fleksibel. menerapkan apa kata Mas Menteri itu Pak namanya? MBKM ya. Jadi yang belum MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Gitu. Bayangin aja ada 3 semester atau maksimal 60 SKS. Banyak ya Pak ya? 60 SKS. 60 SKS. Oke, jadi kalau misalkan kita rata-rata itu total itu ada 145-an SKS. 60 SKS-nya itu diberi kesempatan mahasiswa itu untuk menggali sesuai dengan itu passionnya gitu. Luar biasa nih. Dan kita FKIP sudah memfasilitasi itu ya Pak ya? Betul sekali. Jadi nanti di semester-semester yang telah ditetapkan itu mahasiswa itu kalau misalkan dari guru biologi dia juga harus menjadi dia juga memiliki passion dikaitkan dengan pembuatan video dan sebagainya, itu diberi kesempatan Pak ya? Diberi kesempatan gitu. Luar biasa nih. Bahkan itu selain memberikan 60 SKS selama 3 semester, itu mahasiswa mau kemana ada 8 yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan pemerintah. Itu dia bisa magang, bahkan magangnya pun di tempat-tempat yang mungkin membuat mahasiswa tersebut enjoy, membuat mahasiswa tersebut benar-benar bisa mengekspresikan, mengeksplorasikan kemampuannya. Betul, gitu. Ya? Ada kalau misalkan dia akan mendalami menjadi peneliti, ada arahnya ke penelitian gitu. Atau misalkan ada mahasiswa yang memang memiliki jiwa sosial, memiliki kepedulian yang luar biasa, itu ada kegiatan-kegiatan yang mengarah ke sana gitu. Itu bisa mengikuti itu, dan yang hebat adalah diakui sebagai bagian dari capaian mata kuliah. Nah, ini sangat menarik sekali nih ya Pak ya. Jadi tidak kaku berarti sekarang kuliah di FKIP itu bukan berarti kita akan menjadi guru saja. Betul. Tetapi nanti kita akan dibekali kompetensi sesuai dengan passion yang dimiliki oleh setiap mahasiswa. Iya. Dan kita memfasilitasi itu Pak ya? Sangat memfasilitasi. Ini itu, sangat menarik. Itu bukan diserahkan ya sudah silakan kalian cari sendiri, enggak. Tapi kita desain sedemikian rupa kalau misalkan mau magang maka kita sudah kerjasama Pak? Kerjasama. Dan kerjasama itu kerjasama yang selektif. Ini benar-benar yang memungkinkan mahasiswa itu bisa tadi mengeksplor dirinya seperti itu. Gitu. Kalau istilah sekarang itu dudi Pak? Ya harus dilihat dengan dudinya itu. Betul sekali. Dunia usaha, dunia industri. Nah, gitu ya. Jadi tidak kaku, sangat fleksibel sekali berdasarkan passion yang kita miliki. Nah, berarti Pak, kita itu nantinya akan menghasilkan lulusan yang memiliki spesifikasi kompetensi tertentu. Tidak hanya menjadi seorang guru. Nah, ada tidak Pak lulusan kita itu spesifikasi lulusan selain guru itu kita akan diarahkan lebih kemana gitu Pak? Ya, jadi kalau kita misalkan melihat dari 8 bentuk kegiatan pembelajaran, itu barangkali merupakan gambaran mau dikemanakan mahasiswa itu gitu. Seperti tadi misalnya ada mahasiswa yang saya sebagai guru, tapi saya juga berbakat menjadi seorang researcher, peneliti. Maka kita sediakan ada yang namanya penelitian, bahkan sampai 20 SKS. Wah, luar biasa. Jadi, bisa magang di tempat penelitian gitu Pak ya. Jadi selama mahasiswa itu kuliah, maka kita bekerja sama dengan lembaga penelitian tertentu, itu yang bersangkutan menjadi semacam asisten peneliti di situnya gitu. Luar biasa nih. Bagaimana hidup dengan profesi sebagai peneliti. Awalnya kan mendampingi. Betul. Dari situ kan barangkali kita bisa lihat bagaimana sih seorang peneliti itu bekerja gitu. Nah, maka dia akan ini adalah dunia saya selain yang utama tadi. Maka itu dia akan optimal untuk mengembangkan dirinya. Itu penelitian. Kemudian yang lain ada, misalkan
ada yang namanya magang bersertifikat gitu. Wah. Jadi dia magang di entah itu dunia usaha atau apapun gitu, maka dia akan enjoy gitu. Karena apa? Itu pilihan dia Pilihan sendiri. dia sendiri ya, Pak ya? Gitu. Pilihan sendiri. Atau misalkan ini, Pak Lutfi, misalkan ada yang kadang-kadang kan ada mahasiswa yang senang membangun desa gitu. Kembali ke desa. Kembali ke desa, bagaimana Membangun desa. bisa mengasah intuisi, mengasah kepekaan terhadap Sosial. permasalahan. Betul. Iya. Itu diberi kesempatan. KKN, Pak. Seperti itu, membangun iya. desa melalui KKN itu bisa join dengan mahasiswa lain dari program studi lain gitu. Itu luar biasa. Mengapa? Karena itu kepekaan terhadap permasalahan yang ada di masyarakat gitu. Dia asah. Yeah. Dia lihat permasalahan apa yang ada di desa. Kemudian dia juga berkolaborasi bagaimana memecahkan permasalahan di desa tersebut, gitu, Pak ya. Itu 20 SKS gitu. Jadi kalau seperti itu, kalau misalkan suatu saat misalkan ya sekarang kan ada banyak mahasiswa yang menjadi guru, Betul. tapi menjadi juga caleg gitu. Ya. Ya kelak itu adalah caleg yang memang memiliki jiwa betul, pendidikan. memiliki jiwa pendidikan, kemudian iya bukan dia punya pengalaman di lapangan. Di lapangan, Ini betul. loh kondisi real. Ya, berarti tidak hanya sebatas teori, Pak, Betul, tapi betul. praktek langsung. Langsung di lapangan. Ya. Gitu. Ada lagi Pak yang student exchange, Pak. Betul. Pertukaran pelajar. Nah, ini menarik juga nih. Ya, betul gitu. Jadi pemerintah itu memberikan kesempatan itu bagi mahasiswa kita untuk student bahkan sampai ke mancanegara. Wah, ini sangat menarik sekali ini ya. Bisa kuliah di FKIP tetapi sambil belajar dengan perguruan tinggi di luar negeri gitu, Pak. Persis. Itu 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Pak, bisa nggak saya kuliah S1 lagi lah? No. Kayaknya kalau saya kuliah S1 lagi bisa mengeksplor kemampuan saya, Pak, gitu, Pak. Ya pasti kan biasanya kalau sekolah keluar negeri kan, aduh biayanya seperti apa. Betul. Kemudian aspek bahasanya seperti ternyata ini free. Free, Pak. Dibiayain. Wah, luar biasa nih. Makanya hebat itu. Betul. Itu bahkan ke mancanegara, ke Amerika, ke Inggris, bahkan sampai ke Eropa Timur. Oh, saya bisa, Pak, kalau kuliah milih ke Kapadokia. Karena it's my dream, Pak, it's my dream. Enggak, nanti Pak Lutfi mah ke ini aja, ke apa namanya? Zimbabwe. Ini ke the land of Wakanda. Itu yang saya serem, Pak, kalau itu ke Wakanda, Pak. Ya. Oke, ya. Intinya gini lah, intinya silakan kuliah di FKIP, dan itu peluang untuk mengembangkan diri itu sangat terbuka karena sistem di kita itu memang sudah dibuat ya betul. sedemikian rupa sehingga menghasilkan lulusan yang luar biasa. Ini, Pak, kalau kita ngomongin masalah FKIP ini kayaknya tidak akan selesai, Pak. Kami akan undang Bapak di episode-episode berikutnya sepertinya nih ya. Karena sangat menarik sekali nih perbincangan kita bersama Pak Dekan FKIP ini gitu ya. Mudah-mudahan segala informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan ini menjadi warna tersendiri bagi FKIP, terutama bagi para generasi muda di luar sana yang galau untuk mencari fakultas atau universitas yang saat ini sudah menerapkan MBKM, maka FKIP lah salah satu pilihan yang harus mereka pilih. Setuju, Pak? Yes. Ya, oke. Nah, semuanya kita beri tepuk tangan dong untuk Pak Dekan. Wah, sangat luar biasa sekali nih ya perbincangan kita. Dan segmen berikutnya kita masuk kepada segmen yang kita sebut dengan IPS banget. Inilah pertanyaan sulit banget. Oke. Luar biasa. Dek aja mau diberi pertanyaan sulit. Kita buat IPS banget. Ini pertanyaan sulit banget. Ya, kita datangkan dulu Pak kotak ajaib. Waduh, mau diapain? Silakan kru nih untuk memasukkan kotak ajaib. Kita buka dulu, tolong dibuka dong kotak ajaib. Nah, ini kru bayaran Pak ini, Pak. Ini kayaknya tadi sahur dihabisin itu ya, atau kuenya ya. Oke. Oke, ini namanya kotak ajaib Pak. Nanti dalam kotak ajaib ini tiba-tiba akan terisi sejumlah uang. Bisa gitu ya? Oh iya dong. Karena ini jika satu pertanyaan tidak bisa dijawab, maka
Pak Dekan harus mengisi toples ini dengan nominal uang minimal Rp2.000. Oke ya. Pak Dekan siap-siap dengan pertanyaan yang akan saya berikan. Kita masuk dalam segmen IPS banget. Ini pertanyaan sulit banget. Oke. Pertanyaan pertama, Pak. Oke, siap. Oke. Apa nama kota yang ada hewannya? Kota Yang ada nama hewannya. 5, 4, hewan 3, 2, 1. Ya, tidak bisa menjawab. harus bayar Iya, dong. bayar. Ntar dulu, ada nggak uangnya nih? Ya. Siap-siap, Pak Dekan. Ada nggak uangnya nih? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kru, tolong datangkan uangnya untuk Pak Dekan. Silakan, kru. Diganti, Ya, tenang diganti. aja. Pak Dekan, Oke, ini mah jadi- receh, Pak Dekan mah receh. Aduh. Ya. Pak, mau tahu nggak jawabannya? Apa? Surabaya. Silakan Pak Dekan, masukkan uangnya. Aduh, ini. Ya. Ya udahlah, bulan puasa. Oke, pertanyaan pertama Pak, ini ada 100 pertanyaan Pak nih. Lumayan, kalau 100 kali 2.000, 200.000 untuk Idul Fitri Lebaran. Pertanyaan kedua, ini logika Pak. Ya. Kalau ada angsa 5 dikali 2, berapa total semua angsa itu Pak? Angsa 5 Mm-mm. dikali 2. Iya. 8. Hah? 8. Kenapa 8 Pak? Kan yang 2 dikali. Yang 2 dikali kan angsanya 5. Ya, oh, angsanya 5. 5 dikali 2. Ya tinggal 1. Kenapa 1? 5 Dikali dikali 2. 2. Berarti tinggal 3. Tinggal 3? Iya. Tinggal 3 Pak? Iya. Betul! Jadi enggak, saya gagal nih dapat uang 2.000 lagi nih. Dekan. Jadi betul ya, ada angsa 5 dikalinya 2. Jadi tinggal 3. Ya, ini udah mulai tune in nih Pak Dekan nih ya. Udah mulai tune in dengan pertanyaan-pertanyaan kita nih. Berikutnya Pak. Pertanyaan ketiga. Binatang apa yang paling kecil sedunia? Ya, Pak Dekan. Paling kecil sedunia. Ya. Apa ya? Kutu kali. Kutu. Iya. Kutu. Kutu. Jawaban yang salah. Jawabannya adalah cacing. Kenapa cacing? Karena kuman pun bisa cacingan, Pak. Jadi di dalam kuman ada cacing, Pak. Nah, ya harus bayar lagi, Pak. 2.000. Lumayan nih. Nanti kita naikkan ya. 2.000. Oke. Pertanyaan keempat. Oke. Apa itu cemilan? Cemilan. Ya. Apa itu cemilan? Cemilan. Ya. Cemilan berarti Berarti apa, Pak? 5 3. orang Itali lah. Orang Itali. Iya, kan cemilan. Cemilan. Iya. Orang Itali. Iya. Tetap salah. Udah mulai tune in tapi masih salah nih. Cemilan. Cemilan. Cemilan itu cecudah celapan sebelum 10. Itu cemilan. Silakan Pak, kembali lagi untuk memasukkan uang. Ini Yes, Ya. dapat lagi Aduh. 2.000 lagi. Ya. Ini kayaknya Pak jadi langsung haus dan lapar sama podcast ini. Pertanyaan kelima. Aduh. Siapa pemain bola yang beratnya hanya 3 kilogram? Waduh, pertanyaan. Pemain bola Yang beratnya hanya 3 kilogram. Dekan dikerjain. Kapan lagi ngerjain Dekan? Pemain bola. Ya. Pemain bola Mm-mm. beratnya 3 3 kilogram. kilogram. 5 Bayar. 3 Bayar aja, bayar Wah, aja. bayar lagi nih. Bayar lagi aja. Jawabannya adalah Bambang Tabung Gas. Kan tabung gas 3 kilogram. Bambang Tabung Gas. Ini mah upaya untuk mengurangi honor Dekan nih kayaknya. Bambang tabung gas. Lumayan nih. Yes. Pertanyaannya masih banyak Pak nih. Jadi masih banyak nih uang 2.000 yang harus kami dapatkan Pak. Pertanyaan ke-6.
Kenapa anak kucing dan anak anjing sering berantem, Pak? Karena anak-anak. Betul. Ini bagus nih. Nih ya, karena memang mereka anak-anak Pak ya. Ini namanya anak-anak sering berantem. Iya, Wah, itu luar dia. biasa nih Pak Dekan nih. Bebas. Bebas. 2000. Wah, bagus. Ya, mulai nyambung nih kita nih ya. Aduh, ya Allah mudah-mudahan ini tidak terjawab lagi ya. Supaya dapat 2000. Pertanyaan ke-7. Nah, ada pintu, Pak. Pintu itu pintu apa yang didorong oleh 7 orang tapi tetap tidak bisa dibuka? Pintu Ya, didorong oleh 7 orang. tapi tetap tidak bisa terbuka, Pak, pintu itu. Pintu apa itu, Pak? Bayar. Bayar lagi. Yes. Jawabannya pintu geser karena tidak bisa didorong tapi digeser. Ya. Oke, wah dapat uang banyak. Mbak masih ada nggak Pak 2000-annya? Nanti boleh kok Pak langsung 20.000 biar Iya, pertanyaannya iya. bisa langsung ini ya. Iya. Oke, wah berikutnya Pak pertanyaan ke-8. Pernah dengar cerita jamaah, Pak? Pernah dengar cerita nih Pak ya? Pernah dengar cerita jamaah di Masjid Agung Banten Pak? Dengar cerita? Ya, cerita mereka seperti apa ceritanya Pak? Enggak. Enggak tahu? Enggak. Enggak pernah dengar? Enggak. Enggak pernah? Enggak. Mereka itu diserang Pak. Pertanyaannya apa? Iya tadi. Bapak pernah dengar nggak? Enggak. Bayar. Bayar. Karena nggak tahu, karena mereka diserang Pak. Jadi masjid di Banten itu mereka diserang Pak. Ya emang karena tempatnya diserang Pak, diserang maksudnya. Oke, pertanyaan ke-9. Sebutkan huruf keempat dalam abjad. Huruf keempat Dalam abjad. A. Betul. Dekan. Wah, ini dekan kita mulai hebat nih, luar biasa nih. Satu pertanyaan penutup Pak. Oke. Ya, satu lagi nih ya. Karena kita bulan puasa nih Pak, kita ngomongin minuman. Ya. Apa bedanya segelas es teh dengan segelas air putih? Segelas. Es teh dengan segelas air putih. Apa bedanya? Bedanya teh dong. Bedanya teh. Iya. Salah Pak. Harusnya apa? Bedanya Rp5.000. Karena saya ketika beli es teh 5.000 Pak. Kalau air putih gratis. Air putih gratis. 2.000 lagi. Iya, wah, nih nombok nih. Waduh. Oke, beri tepuk tangan untuk Pak Dekan. Wah, dekannya dikerjain. Baik, para rekan-rekan semua, tadi kita sudah bermain games dengan nama gamesnya IPS banget. Ini pertanyaan sulit banget. Tepuk tangan lagi dong untuk Pak Dekan. Oke ya. Terima kasih Pak untuk kehadiran Bapak ya yang sudah menghadiri podcast perdana kita dihadiri oleh Dekan FKIP ya. Semoga perbincangan kita hari ini bisa memberikan motivasi untuk generasi muda agar semangat belajar dan bisa bergabung bersama kita menjadi seorang guru yang bermutu dan berkepribadian. Sebelum kita tutup, silakan Bapak menyampaikan pesan dulu kepada para generasi muda bagaimana mereka harus bertahan di masa pandemi dan bagaimana cara mereka untuk memilih universitas atau fakultas yang saat ini sedang in. Silakan. Terima kasih. Jadi para viewer sekalian, jadi dunia digital itu ibarat pedang bermata dua. Ya, satu sisi banyak memberikan kemudahan bagi kehidupan kita. Sudah banyak kita rasakan lah tentang pentingnya dunia digital. Dulu mana ada orang beli sesuatu hanya dengan melalui telepon genggam. Sekarang itu banyak. Dulu mana ada orang belanja makanan itu kita tinggal duduk di rumah, duduk manis datang gitu. Tapi di sisi lain, di balik kemudahan tersebut ada hal yang perlu kita waspadai, yaitu bagaimana kita menyaring informasi. Maka kita sebagai pengguna
internet atau dunia digital secara keseluruhan itu harus benar-benar pandai menyaring mana informasi yang layak kita bagikan dan mana yang kemungkinan besar itu adalah hoax gitu. Dan FKIP sebagai lembaga yang memang terus mengaktualisasikan dirinya, mengikuti perkembangan zaman, itu memang kami mempersiapkan mahasiswa untuk bisa adaptif dengan perkembangan zaman. Di sini lengkap dari mulai menjadi sarjana, kemudian di situ juga ada pendidikan setelah sarjana, yaitu pendidikan profesi, bahkan sampai ke pasca sarjana. Silakan kalau mau bergabung di FKIP, karena lembaga ini seperti tadi disampaikan menyiapkan mahasiswa untuk menjadi seorang pendidik profesional yang tanpa melupakan pengembangan talenta yang lain, bakat-bakat yang lain untuk dapat berkembang bersama dengan core utama dari potensi atau profesi yang akan dijalannya kelak. Selamat bergabung dengan FKIP Universitas Pakuan. Oke, terima kasih Pak Dekan atas pesan yang sudah disampaikan ya. Para generasi muda di luar sana ya. FKIP Universitas Pakuan memiliki berbagai macam program studi. Di antara yang pertama ada program studi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan biologi, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan IPA, dan ada satu yang tadi juga diungkapkan oleh Pak Dekan, yaitu pendidikan profesi guru. Dengan berbagai program studi ini mudah-mudahan kita siap untuk menghasilkan guru profesional yang bermutu dan berkepribadian. Baik, terima kasih Pak Dekan atas perbincangan kita kali ini ya. Dan tonton terus YouTube Obras FKIP, obrolan asik seputar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di episode-episode berikutnya. Baik, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita yaitu FKIP Unpad, dan sampai bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.